Ya, baik. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap pernyataan Pendeta Stephen Tong di dalam sebuah video. Untuk itu mari kita saksikan videonya. Oh, saudara-saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan engkau sudah ditapis jadi pendeta, engkau masuk surga. Ya, memang Alkitab tidak pernah mengatakan barang siapa yang jadi pendeta pasti masuk surga. Nah, kalau semua pendeta sudah pasti masuk surga, maka semua orang Kristen jadi pendeta saja supaya masuk surga. Dan kalau demikian, maka keselamatan bukan karena iman kepada Yesus Kristus, tetapi karena jadi pendeta. Dan itu adalah pemikiran sesat. Ya, kita lanjut dulu. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dibaptiskan air masuk surga. Nah, memang Alkitab tidak pernah mengajarkan barang siapa yang sudah dibaptis air pasti selamat masuk surga. Atau baptisan air adalah syarat keselamatan. Tidak seperti itu. Bukan baptisan air yang membawa orang ke surga, tapi karena anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kalau boleh saya bilang, baptisan air itu hanya semacam upacara dalam kekristenan saja. Tidak ada andil sedikit pun untuk keselamatan. Kalau ada yang bilang baptisan merupakan salah satu syarat untuk masuk surga, atau siapa yang mau masuk surga harus dibaptis, maka tolak itu. Itu ajaran sesat. Oke, kita lanjut dulu. Alkitab tidak pernah mengatakan orang mengikut perjamuan suci masuk surga. Nah, Alkitab juga tidak pernah mengajarkan siapa yang pernah mengikuti perjamuan kudus di gereja sudah pasti masuk surga. Jika ada yang mengajarkan demikian, maka itu adalah satu kebohongan, satu penipuan. Ada juga pemahaman bahwa jika sudah ikut perjamuan kudus di gereja, sudah makan roti dan anggur itu, maka kita menjadi kudus. Dan itu merupakan satu kebohongan, satu penipuan, dan tidak ada dasar firman Tuhan sama sekali. Meskipun mereka comot ayat Alkitab untuk membenarkan hal itu. Kalau memang benar orang jadi kudus karena ikut perjamuan kudus di gereja, atau karena makan roti dan minum anggur perjamuan itu, mengapa orang masih berbuat dosa? Kalau memang orang sudah menjadi kudus, seharusnya orang tidak lagi mengenal dosa dan tidak dapat berbuat dosa. Nah, mengapa Pendeta Stephen Tong katakan bahwa orang yang jadi pendeta, orang yang dibaptis, orang yang ikut perjamuan kudus belum tentu masuk surga? Karena yang menyelamatkan orang atau yang membawa orang ke surga adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan perbuatan-perbuatan. Nah, perbuatan-perbuatan itu hanyalah bukti bahwa kita betul-betul beriman atau dampak dari iman. Siapa yang sungguh-sungguh beriman, tidak mungkin senang melakukan kejahatan. Jadi seperti itu, ya. Jadi apakah semua orang yang jadi pendeta sudah pasti beriman? Jawabannya adalah tidak. Buktinya ada pendeta cabul, ada pendeta-pendeta sesat, mengajarkan ajaran-ajaran sesat, dan lain-lain, ya. Memiliki jabatan pendeta bukanlah bukti atau jaminan kalau seseorang itu sungguh-sungguh beriman. Nah, kemudian, apakah semua orang yang sudah dibaptis atau ikut perjamuan di gereja itu sudah pasti beriman? Nah, jawabannya adalah tidak juga, ya. Buktinya banyak orang-orang Kristen yang sudah dibaptis, sudah ikut perjamuan, tapi senang pakai narkoba, transaksi narkoba, suka mabuk-mabukan, ya, cabul, tidak mengenal Allah. Jadi faktanya bahwa belum tentu orang yang sudah dibaptis atau sudah ikut perjamuan betul-betul orang beriman. Nah, yang membawa orang ke surga adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan perbuatan-perbuatan manusia. Sebab di dalam kekristenan, perbuatan-perbuatan baik itu adalah bukti dari iman seseorang atau dampak dari iman. Jadi seperti itu, ya. Nah, Allah menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini. Dia mengutus firman-Nya datang ke dunia menjadi manusia, atau lebih tepat menambahkan natur manusia ke dalam dirinya, ke dalam diri Sang Logos itu. Dan itu adalah Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua hutang dosanya, baik yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang, sudah dilunasi oleh Yesus Kristus di kayu salib.
Tapi bukan berarti karena semua sudah dilunasi, maka orang percaya bebas berbuat dosa, tidak. Orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus Kristus telah melunasi semua hutang dosanya di kayu salib. Orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa kita telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus, pasti akan hidup memuliakan Allah. Orang yang sungguh-sungguh beriman pasti akan hidup memuliakan Allah. Jadi seperti itu. Tetapi siapa yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan menanggung penghukuman akibat dosa mereka itu sendiri di kebinasaan kekal. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dihukum lagi di kekekalan, karena penghukuman itu telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi barang siapa yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan menanggung penghukuman mereka sendiri di kekekalan. Kalau orang-orang tidak mau Yesus Kristus yang menanggung penghukuman akibat dosa mereka, berarti mereka mau tanggung sendiri itu. Jadi percayalah kepada Yesus Kristus. Bagi yang belum percaya, terimalah dia sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekian.